Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Usai melarikan diri, pelaku pembacokan ayah dan anak di Kota Tebing Tinggi ditangkap polisi. Miris, satu harimau Sumatera di Medan Zoo mati. Tolak penggusuran, warga terlibat adu mulut dan adu bentrok dengan Satpol PP di Kabupaten Deli Serdang. Penggusuran lahan untuk pembangunan sport center di Kabupaten Deli Serdang kembali dilakukan. Masyarakat yang mendirikan gubuk dan rumah di area tersebut terlibat adu mulut, bahkan adu dorong dengan petugas Satpol PP. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Deli Serdang, kembali melanjutkan penggusuran di area pembangunan sport center di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis. Saat proses penertibannya, warga yang tidak terima terlibat adu mulut, bahkan adu dorong dengan petugas hingga ke badan jalan lintas menuju Bandara Kuala Namu. Sejumlah gubuk satu persatu dirubuhkan dan ditertibkan petugas. Rencananya area ini akan dibangun sport center untuk wilayah Sumatera Utara. Salah satu warga mengatakan petugas Satpol PP yang datang ke lokasi langsung merubuhkan gubuk yang didirikan warga untuk menjaga kebun. Bahkan kayu-kayu dan papan dari bangunan gubuk yang telah dirubuhkan pun juga ingin dibawa petugas. Sudah daripada bentrok, dan tidak ada juga sampai hari ini, sampai detik ini tadi, kami semalam mendirikan daripada posko ini lagi, mereka tidak ada memanggil kami untuk mediasi. Jadi apalah bisa kami supaya bisa kami berbicara dengan Kadispora, kami bangunlah lagi posko ini. Dia tadi sempat bilang dikasih waktu berbicara 10 menit. Sebelum 10 menit mereka sudah bergerak untuk menumbangkan. Jadi setelah sudah ditumbangkan tadi, papan-papan pun yang ada di situ mau semua diangkatin. Jadi kami bermohon tadi supaya jangan diangkatin, namun mereka tetap mengangkat daripada papan-papan. Setelah merubuhkan bangunan gubuk tersebut, puluhan petugas Satpol PP langsung meninggalkan lokasi. Tidak ada keterangan resmi apapun dari pihak pemerintah terkait penertiban yang dilakukan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Iya, 2 dari 3 bajing loncat yang mencuri 1 goni gula dari dalam truk di Jalan Kayu Putih, Kota Medan ditangkap unit reskrim Polsek Medan Labuhan. Penangkapan ini berdasarkan dari video amatir yang viral di media sosial. Satria dan Ajun Kurniawan, warga Kayu Putih, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, ditangkap tim reskrim Polsek Medan Labuhan. Keduanya ditangkap usai mencuri 1 goni gula dari dalam mobil truk di Jalan Kayu Putih, Kota Medan. Para pelaku ditangkap petugas saat sedang menunggu mangsanya di lokasi yang sama. Setelah menjalani pemeriksaan dan tes urin, kedua pelaku dinyatakan positif menggunakan narkoba. Modusnya, para pelaku mencari sasaran truk-truk pengangkut sembako dari luar daerah dan sudah dilakukan selama 6 bulan. Kita lakukan tes urin, hasilnya positif pengguna narkoba. Kemudian dari hasil pemeriksaan, mereka mengakui bahwa mereka sudah kurang lebih 6 bulan melakukan aksinya dengan motif mencari sasaran truk-truk yang dari luar kota. Kemudian mereka naik langsung ke atas. Nah, peran ada yang mengambil, ada yang menampung. Jadi mereka ini ada 3 orang, saat ini 2 yang sudah kami amankan. Kini polisi masih mengejar 1 pelaku komplotan bajing loncat yang melarikan diri. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Iya, sementara itu seorang pria yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO ditangkap polisi setelah setempat melarikan diri ke Kota Pekanbaru. Pelaku terlibat kasus pembobolan rumah dan pencurian.
Sempat melarikan diri selama 1 tahun ke kota Pekanbaru, pelaku berinisial IF akhirnya ditangkap petugas Satreskrim Polres Firdaus Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaku ditangkap ketika pulang ke rumahnya di Desa Sukadame, Kecamatan Saibamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pembobolan rumah dan pencurian pada tahun 2022. Ada 2 pencuri dalam kasus pembobolan rumah, namun 1 orang pelaku berinisial BJ telah ditangkap petugas Polsek Firdaus pada tahun 2022. Para pelaku membawa kabur sepeda motor, tabung gas, dan beberapa peralatan elektronik lainnya. Beliau ini sudah 1 tahun DPO dalam perkara pencurian. Kemudian ada informasi dari masyarakat bahwa yang bersangkutan sudah kembali ke kampung. Kemudian tim dari Polsek Firdaus dipimpin oleh Kanit Reskrim bersama personil melaksanakan pengungkapan dan berhasil menemukan yang bersangkutan ada berada di dalam rumah bersembunyi di bawah tempat tidur, di kolong tempat tidur. Kini tersangka diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Cuaca buruk seperti hujan dan angin kencang disertai ombak besar di laut berimbas pada nelayan yang tidak bisa melaut. Akibatnya harga ikan melonjak naik. 1 kilogram ikan di pasaran mencapai Rp50.000. Pasar Batangkuis di Kabupaten Deli Serdang terpantau sepi pembeli. Penyebabnya karena harga ikan laut melonjak naik di pasaran. Stok ikan laut di tempat penampungan ikan kosong diakibatkan cuaca buruk dan angin kencang disertai hujan di laut. Nelayan pun enggan melaut. Harga ikan di Pasar Batangkuis bervariasi berkisar dari mulai Rp20.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Seperti harga ikan kembung senilai Rp35.000 per kilogram dari harga sebelumnya sebesar Rp25.000 per kilogram. Sementara untuk harga ikan dencis dan ikan tongkol masing-masing seharga Rp50.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Dari sebelumnya senilai Rp30.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Tergolong mahal atau gimana, Bang? Mahal. Jadi kalau untuk daya beli di sini seperti apa, Bang? Daya belinya kadang turun naik, kadang habis, kadang enggak juga kalau kami sebagai pedagang ini. Jadi hari habis. Jadi jenis ikan-ikan apa aja yang Abang jual di sini, Bang? Kalau di sini adalah ikan gembung, dencis, ikan tongkol, udang, ikan-ikan lidah lah, segala jenis ikan lah. Pembeli pun mengeluhkan kenaikan harga ikan dan kebutuhan pokok lainnya yang juga meningkat. Ya karena kan kebutuhan juga yang lain sapi-sapi pada mahal, bawang mahal. Masyarakat berharap harga ikan dan kebutuhan pokok lainnya segera turun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, informasi tentang melonjaknya harga ikan tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Rama Ditya Domas berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.